Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Siput semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di live kita, yaitu live Haichan. Assalamualaikum Kak Takia. Waalaikumsalam Kak Leli dan Assalamualaikum Sobat Ziput semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sobat Siput semua. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf karena live kita malam hari ini lebih spesial nih. Karena biasanya kita live di Instagram, malam hari ini kita live di fanpage-nya MPP ya, Sobat Siput semua. Tapi aku jamin tidak akan ada yang berkurang ya dari antusias dari Sobat Siput semua. Tentunya aku tunggu nih untuk Sobat Siput semua bergabung di live stream kita malam hari ini. Dan hai Sobat Siput semua. Alhamdulillah nih, sebulan telah berlalu dan malam hari ini kita berjumpa kembali di acara kita yaitu Live High Chance. Hari ini cerita apa nih Saliha? Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai obrolan seru kita nih, mari kita absen-absen dulu, kita sapa-sapa dulu Sobat Siput yang sudah bergabung di live kita malam hari ini. Boleh dong di absen dulu dengan mengetikkan nama underscore domisili Sobat Siput semua. Yuk, di absen-absen dulu. Ya, jangan lupa nih Sobat Ziput semuanya, komen-komen ya. Terus jangan lupa nih, tap-tap tuh love-nya. Iya, betul banget. Dan sambil nunggu Sobat Siput yang lain pada komen-komen nih, baru meluncur dari Instagram ke fanpage-nya MPP Jateng, jangan lupa yang sudah bergabung di live kita malam hari ini untuk share ya. Share juga live kita malam hari ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Boleh di-share ke all sosmednya Sobat Siput semua. Boleh di DM, boleh dijadikan story, dan lain sebagainya. Dan juga Sobat Siput semua, tiap bulan kita itu selalu nggak sabar ya buat ketemu Sobat Siput semua secara online untuk tentu saja ngobrol bareng. Mungkin ada yang curhat, kemudian ada pembahasan juga tema-tema up to date di setiap bulannya tentunya ya. Betul banget nih Kak, aku juga udah gak sabar banget ngobrol bareng sama Kak Leli, juga Sobat Ziput semuanya. Masya Allah, aku juga nih Kak Takia dan Sobat Ziput semua. Aku juga mau spill nih, mungkin ada beberapa Sobat Ziput di sini yang baru pertama kali join live kita. Jadi live kita malam hari ini itu judulnya adalah Hai Chance. Hari ini cerita apa nih Saliha? Insya Allah Hai Chance ini akan menjadi wadah kita untuk saling berbagi cerita, bertukar cerita, berbagi pandangan, berbagi pengalaman, memori, curhat, dan insya Allah kita akan cari pemecahannya bersama bareng-bareng aku dan kakak-kakak tim Ziput tentunya. Betul banget. Terus teman-teman juga boleh nih cerita apapun ya sama kita, langsung aja DM kita, jangan malu-malu. Iya, betul banget. Dan Sobat Siput semua, Live High Chats ini akan ada di setiap bulannya, insya Allah ya, di hari Kamis di pekan kedua atau pekan ketiga ya, Sob. Jadi boleh banget dikosongin jadwalnya ya, saat kita ada live. Nah, kemarin mungkin ada yang belum bisa join live kita, boleh langsung meluncur di Instagram Ziput ya. Di sana ada potongan-potongan live kita, dan untuk live record fullnya ada di YouTube MPP Jateng. Nah, langsung tuh meluncur ke YouTube-nya MPP Jateng. Nah, di sana nanti ada playlistnya namanya Live High Chance. Nah, di situ langsung diklik aja, akan ada live record full live kita dari awal bulan, dari bulan Januari sampai live kita malam hari ini. Dan tentu saja jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ya. Dan yang belum subscribe nih, langsung klik
tombol subscribe-nya ya Sobat Ziput semua. Jadi ikutin terus ya konten-konten kita. Jangan lupa nih buat Sobat Ziput semua yang belum follow bisa langsung follow ya all sosmed Ziput dan juga YouTube MBP Jateng. Dan alhamdulillah Kak Takia ini aku lihat sudah ada beberapa yang mengirimkan absen-absennya nih. Ada dari Kak Aulia nih dari Solo. Halo kakak-kakak, iya. Halo Kak Aulia. Kemudian ada Kak Widya dari Solo. Kak Aulia nih dari Solo juga nih Kak Takia nih. Dan aku Oh, masih menunggu ya, Sobat Ziput yang lain. Kak Takia pasti juga nggak sabar nih untuk absen-absen Sobat Ziput semua yang sudah gabung live kita malam hari ini. Dan aku sudah gak sabar nih buat diskusi bareng Sobat Ziput semua dan juga Kak Takia malam hari ini. Jadi langsung aku buka saja live kita malam hari ini ya Sobat Ziput semua. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di live Hey Chance malam hari ini dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Ziput. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan kutwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih sobat siput semua? Kabarnya sehat-sehat kan ya? Semoga mungkin ada di antara sobat siput itu yang sedang sakit atau menunjukkan tanda-tanda sakit. Semoga Allah datangkan kesembuhan dan sehat selalu ya. Jaga kesehatan ya sobat siput. amin. Semoga Sobat Ziput yang di rumah semuanya sehat-sehat ya. Kak Leli juga sehat-sehat ya, Kak. Amin, amin, amin. Kak Takia juga sehat-sehat ya Kak ya di sana. Iya, Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah nih, obrolan kita semakin seru ya. Aku berharap Sobat Siput yang sudah bergabung juga jangan lupa untuk absen-absen mengetikkan nama underscore domisili Sobat Siput semua ya. Jadi, Sobat Siput semua dan Kak Takia, meskipun bulan ini hari-hari kita diwarnai dengan berbagai peristiwa ya Kak ya, yang membuat kita itu ada marah, sedih, kecewa, takut, bahkan ada perasaan lainnya juga nih, campur aduk mewarnai hari kita. Dengan adanya berbagai gerakan mahasiswa dan juga masyarakat nih, yang menyuarakan atas banyaknya ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Jadi terjadi adu domba nih, antara aparat rakyat yang hingga mengakibatkan berjatuhannya banyak korban jiwa. Ini nyawa loh, gengs, gak main-main. Dan bahkan ada beberapa nih yang masih dinyatakan hilang. Dengan penuh harap, aku pribadi berdoa ya, agar keadilan lekas ditegakkan dan tak hanya janji-janji manis di awal saja dan hanya berakhir di layar sosmed saja, sedangkan tak pernah terwujud realita penyelesaian dan janji-janji yang telah disampaikannya. Maka dari itu, berdasarkan beberapa realita yang telah terjadi, jadi malam hari ini judul live diskusi kita adalah apa kata Kia? From protest to real change, Islam is the way. Betul banget. Kita akan bahas tema hot
di mana kita itu nggak hanya menyuarakan protes terkait apa yang terjadi, namun juga membahas tentang perubahan hakiki atau perubahan yang sesungguhnya. Dan tentu saja Islam is the way. Hai Chance, kali ini kita memang membahas topik yang menarik ya Sobat Ziput. Dan ini sedang booming juga di kalangan netizen Indonesia, di mana akhir-akhir ini terjadi pergolakan ya, tak sedikit korban jiwa juga. Dan bagaimana sih real change yang harusnya terwujud dan bagaimanakah Islam bisa menjadi solusi atas permasalahan kita hari ini? Tentu saja akan kita bahas malam hari ini secara gamblang ya Sobat Siput semua. Nah, bulan lalu kita telah membahas tema kemerdekaan, di mana banyak terjadi euforia dan terjadi beragam tanggapan serta ekspresi yang berbeda-beda nih untuk menggambarkan dan menyambut bulan kemerdekaan itu. Namun belum sempat berselang lama, euforia kemerdekaan ini berubah dengan berbagai insiden yang membuat kita semua berduka. Maka dari itu, supaya menjadi jelas bagaimana sih kita harusnya memaknai from protest to real change. Islam is the way. Langsung saja kita akan ngobrol bareng Kak Takia malam hari ini. Dan pasti kalian nih Sobat Ziput semua yang sudah follow Instagramnya Ziput sudah tidak asing lagi dengan Kak Takia. Gimana Kak Takia? Halo, halo. Hai Sobat Ziput semuanya dan hai juga Kak Leli, ketemu lagi. Iya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di Live Hey Chance ya Kak Takia ya. Nah sebelum kita lanjut obrolan seru kita nih Kak, boleh dong disapa-sapa dulu Sobat Siputnya, gimana kabarnya? Boleh di-spill kesibukannya juga. Silakan Kak Takia. Ah, Sobat Ziput semuanya, Alhamdulillah ya aku dikasih kesempatan lagi nih untuk live bareng tim Ziput. Nah, kalau di live sebelumnya aku itu masih maba ya, mahasiswa baru dan baru banget nih jadi guru ngajar. Nah, untuk sekarang di live kali ini aku itu udah jadi mahasiswa semester ketiga, Sobat Ziput, dan Nah, Masya Allah. Alhamdulillah udah 1 tahun nih jadi guru di SDI TK dan Alhamdulillahnya untuk tahun ini aku megang kelas 2 SD dan jadi Wih, guru bahasa Arab. wah, Masya Allah, ngajarnya bahasa Arab, ngajarnya kelas 2 tuh ya, Masya Allah itu sedang aktif-aktifnya. Jadi ini real ya, Gen Z sedang mengajar Gen Alpha gitu ya Kak. Boleh di-spill dong, bagaimana pengalaman mengajar Gen Alpha nih Kak? Nah, kalau boleh jujur nih ya sama Sobat Ziput semuanya, sejujur-jujurnya tuh seru banget sih ngajarin Gen Alpha. Kadang tuh malah jadi tempat curhatnya mereka. Terus kalau misalnya hari Jumat nih ya, jadi tukang potong kukunya mereka. Terus nanti kalau mainannya mereka ada yang rusak, kita yang benerin. Terus makan bekal bareng nih dari rumah. Nah, apalagi obrolannya. Obrolannya tuh pokoknya unik-unik deh sama Gen Alpha. Ya. Aku udah kegambar nih Kak, seru banget, pasti campur-campur ya. Ada yang pengen duluan dan lain sebagainya gitu, pasti ya Kak ya. Jadi multi talent nih. Tadi montir, tukang potong kuku ya Kak ya, paket komplit. Nah, Masya Allah nih Kak Takia, dan kita balik lagi nih ke pembahasan kita malam hari ini ya. Kita mau ngomongin terkait from protest to real change. Islam is the way. Nah, Kak Takia seperti biasa, di live kita malam hari ini sudah ada salah satu Sobat Ziput yang mengirimkan kisahnya. Jadi aku izin dulu ya Kak Takia dan Sobat Ziput semua untuk membacakan cerita dari Sobat Ziput. Assalamualaikum kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Aku adalah salah satu mahasiswa aktif di salah satu universitas di Jawa Tengah. Seperti yang terjadi di berbagai kota nih Kak, yang sebagian besar menyuarakan hal yang sama terkait tuntutan keadilan, dan juga ada hal yang mau aku ceritakan nih Kak, yang terjadi di kampusku.
Jadi ada satu kasus mahasiswa yang meninggal, yang kronologinya banyak saksi menyampaikan bahwa saat terjadinya pergerakan demo mahasiswa, korban ini eh, sampai dikejar sampai ke kampus gitu, dicari, dihakimi sampai meninggal. Namun sayangnya pihak kampus justru bungkam dan hanya menyampaikan pernyataan saja tanpa ada tindakan. Di sisi lain, rekan sesama mahasiswa pun merasa tidak ada suaranya nih, Kak. Tak ada andil pula terkait kejadian ini dan ternyata usut punya usut nih, Kak, aku dengar beberapa berita dari teman-teman kalau mahasiswa tuh ada yang disuap. Bahkan sampai teman-teman aktivis mahasiswa pun juga jadi sasaran suap, Kak. Ya, walhasil nggak heran kalau banyak yang ngerasa kalau kasus ini tuh kesannya malah ada kejadian pembungkaman nih, Kak. Aku rasa sedih banget yang harusnya mahasiswa itu menjadi tombak penyalur aspirasi, corongnya penyampai pendapat, para pemuda malah kehilangan wibawanya akibat suap dan pembungkaman. Aduh, sedih banget ya. Entah mengapa aku lega Kak, meskipun masih sedih rasanya. Semoga kasus ini lekas menemukan solusi dan titik terang ya Kak. Karena dengar-dengar nih, pihak keluarga pun ikut dibungkam. Makanya tidak ada kelanjutan kasusnya. Sekian Kak yang bisa aku ceritakan. Semoga teman-teman Sobat Siput semua tidak tidak kehilangan semangatnya untuk menyampaikan aspirasi kebenaran ya. Karena kemungkaran dan kedoliman, mohon maaf, karena kemungkaran dan kedoliman akan menang ketika yang benar hanya diam. Tetap semangat ya Sobat Ziput semua untuk berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Sedih banget Kak, aku kebayang sih dari cerita yang disampaikan oleh salah satu Sobat Ziput tadi ya Kak Takia, ikut gregetan juga nih setelah bacain fakta yang terjadi. Nah, gimana nih Kak Takia? Ikut ikutnya segitu deh dengar cerita dari Sobat Ziput antara greget, sebel, Ya, pokoknya tuh semuanya jadi satu, jadi campur aduk. Pokoknya ya, doa terbaik nih dari aku buat Sobat Ziput semuanya. Tetap semangat ya menyampaikan aspirasi kebenarannya. ya betul banget Kak. Nah, terkait pembahasan kita malam hari ini ya Kak, itu tuh relate banget nih dengan apa yang dikirimkan oleh salah satu Sobat Ziput tadi ya. Dan juga sudah kita baca semua ceritanya dan Masya Allah ya, akhir-akhir ini itu kita lihat bareng-bareng ya Sob, pergolakan pemikiran dari para pemuda bahkan masyarakat, bahkan anak sekolah pun nih, semua mulai melek terkait bahasan politik dan segala macamnya itu. Nah, kalau menurut Kak Takia gimana nih terkait fakta-fakta ini? Iya, bener banget. Jadi semua orang nih udah mulai pada melek ya, dari para pemudanya, masyarakatnya, bahkan anak sekolahnya. Jadi kalau menurut aku tuh emang Masya Allah banget ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari sosial media, gimana luar biasanya demo kemarin nih yang kayak domino. Mm, Dimulai nih ya. dari aksi yang ada di Pati, sampai Jakarta dan ke kota-kota lainnya. Bahkan nih Kak, Indonesia ini menginspirasi tahu demo di Nepal dan Filipina juga. Oh, iya Kakak. Faktanya Hmm. gimana tuh Kak? Bener, Kak. Jadi fakta itu tuh beneran. Semua itu Mm-mm. bermula nih ketika rakyat ini udah pada mulai sadar kalau misalnya Hmm, kita semua ini mengalami kesewenang-wenangan dari pihak-pihak yang memegang kuasa. iya Apalagi nih betul. sekarang, informasi itu kan berjalan cepet banget ya, Kak. Iya Kayak semut betul. berjalan. Nah, Mm-mm. tapi yang harusnya nih segala sesuatu itu transparan, apalagi kebijakan, malah itu semua tuh bergeraknya di balik mata publik. Yang Mm-mm. jelas-jelas nih pasti ada nih kepentingan di balik kebijakan itu. Dan Iya betul banget. pasti kepentingan itu bukan yang memihak kepada rakyat. Iya betul. Ya. Jadi kita nih secara real ya, negara yang menerapkan sistem demokrasi merasakan
dampaknya nih dari itu semua, terutama demokrasi yang melanggengkan kapitalisme. Udah mah demokrasi plus kapitalisme lagi. Jadi makin ngebuat jurang kesenjangan tuh jadi semakin lebar. Nah, mereka nih yang Hmm. berkuasa, yang berduit gitu ya, bisa melakukan sesuka hati mereka. Bener banget sih Kak, kerasa banget apa yang Hmm. disampaikan sama Kak Takia. Pasti aku yakin juga nih Sobat Siput semua merasakan hal yang sama ya. Gimana nih? Boleh langsung di komen-komen ya. Kirimkan tanggapan kalian juga, nanti akan aku bacakan nih komen-komenan kalian. Nah, Kak Takia, jadi kalau ngomongin apa yang disampaikan Kak Takia barusan itu kayak slogan yang sering kita dengar ya, Kak. Jadi ada slogan yang bilang lo punya uang, lo punya kuasa gitu kan. Jadi pantesan nih rakyat-rakyat itu pada kesel banget, pada marah banget ya, terutama para aktivis mahasiswa yang kita kenal tuh jadi corong aspirasi masyarakat dan mereka itu nggak melewatkan untuk bersuara atas kedoliman yang terjadi hari ini ya, Kak. Iya, bener banget, Kak. Bahkan kalau misalnya kita tahu nih ya, dari dulu kan aktivis mahasiswa itu kan terkenal ya sebagai penyampai Mm, aspirasi, terus mereka itu selalu bersuara, bahkan sampai ikut turun nih ke jalanan. Walaupun iya, ya sekarang itu kayak cerita Sobat Zipu tadi nih, kalau misalnya banyak mahasiswa itu yang dibungkam, terus malah ditunggangi mm-mm, sama kepentingan. Makanya nih iya, harus banget kita itu mencari kebenaran dalam suatu mm-mm, hal, Kak. Nah, jadi iya. sekarang tuh kan zaman media tuh udah pesat banget nih. Dan yang punya privilege itu pasti memudahkan banget, terutama itu Gen Z, Kak. Gen Z Iya, kan kita kenal tuh sebagai generasi yang cerdas, penguasa betul. sosmed, terus mereka itu Ya, susah diprovokasi dan kritis juga ya. Nah, ya jadi betul. makin ke sini tuh Gen Z makin paham kalau Mm-mm. misalnya eh, apa seberapa pengaruhnya politik tuh sama unsur kehidupan kita. Kayak misalnya nih, kita makan di resto aja kena pajak. Nah, Mm-mm. pajak itu tuh hasil dari kebijakan politik. Nah, Mm-mm. kita terus ngerasa susah dapat lapangan kerja. Nah, ternyata itu Nah, juga efek dari politik. iya betul banget. Dan ini relate banget pasti dialami oleh Gen Z ya Kak ya. Dan terkait bahasan ini masih ada yang belum terrealisasi gitu ya Kak. Kemarin Hmm, ada yang janji-janji 19 juta lapangan kerja, malah yang terjadi di lapangan tuh sebaliknya nih Kak. Karena justru yang meningkat bukan lapangan kerja, tapi malah PHK-nya ya, Kak. iya, bener banget ya. Malah sebaliknya gitu. Nah, itu Mm-mm. gimana rakyat itu nggak marah coba, nggak bergejolak coba. Banyak Ya, banget nih kebijakan politik zaman sekarang itu yang berdampak zolim nih ke masyarakat. Sedangkan mereka nih malah enak-enakan joget, tapi tetap dapat tunjangan yang besar. ya, betul banget nih, Kak. Ini aku ada komen nih dari salah satu sobat siput nih yang ngena banget ya terkait bahasan kita malam hari ini. Jadi dari Eti Fairuzita, masyarakat sejatinya sudah jengah dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, bahkan cenderung selalu mendolimi rakyat. Iya, bener banget Kak Eti, aku setuju banget Benar-benar. nih. Ya kan Kak Takia, dan ini ada dari Kak Ani juga, bener Kak, udah jadi hal lumrah mahasiswa tuh turun di jalan. Iya, betul banget. Jadi menjadi corong aspirasi tadi ya, tanggapan dari situ ya. Nah, dari tadi yang disampaikan sama Kak Takia itu terkait tunjangan, tapi katanya tunjangan mau dikurangi nih Kak, bener nggak sih? Kalau dengar beritanya sih katanya iya, katanya bakal Mm-mm. dikurangi sedikit. Ya, Mungkin biar rakyat itu lebih adem aja sih kalau kata aku mah. mm-mm. Katanya aja tuntunan 17+8 itu juga nggak bisa nih direalisasikan semuanya. Nah, Mm-mm. kepikiran nggak sih Kak, ini semua tuh akar masalahnya dari mana? Terus kenapa problemnya tuh Mm. kayak banyak banget? Ya Iya oke sih. lah kalau misalnya
problemnya itu cuma satu, dua, atau sampai 10 gitu. Bisa kita Mm-mm. sebut sebagai suatu kelalaian. Mm-mm. Tapi ini tuh problemnya kayak banyak banget gitu loh. Gunung Ya, aja kayaknya kalah deh. iya, betul banget Kak. Jadi kayak trust issue gitu ya. Setiap ada masalah, ya ada yang konferensi pers, dan itu tuh tadi ya yang dibilang Kak Takia ini tuh masalahnya nggak cuma satu dua, bahkan gunung aja insecure ya melihat permasalahan kita mungkin ya. Karena emang terlihat banget nih Kak Hmm. kesenjangannya ya, bahkan terkesan masalahnya itu udah terkonsep dan tersistem di semua di semua sektor itu ada aja problemnya. Iya, bener banget, bener. Kayak semua aspek, semua sisi tuh pasti ada aja masalahnya. Sampai Mm, betul. kita tuh udah gak ada jalan lain nih, udah bingung Nah, selain kita itu gitu. harus menyelesaikan masalah-masalah ini. Iya, betul juga nih. Dan gimana nih Kak? Apakah ada nih cara-caranya gitu? Oke, kita cari cara-caranya. Eh, Sebelum itu kita diagnosis dulu ya, Kak. Nah, Mm-mm. kalau misalnya nih demo-demo kemarin tuh kan masyarakat menuntut ke DPR, menuntut ke Mm-mm. para penguasa yang Mm-mm. memberi kebijakan tuh. Nah, Mm-mm. terus siapa sih yang ngasih mereka hak buat bikin kebijakan? Yang ngasih hak mm, rakyat gak sih Kak? Karena mereka itu kan wakil rakyat ya, dipilih oleh rakyat gitu kan? Nah, itu problemnya. C, itu problemnya. Mana Kak yang problem? Rakyatnya apa mananya nih? Atau gimana Kak? Masih gantung nih. Tiba-tiba bilang, nah itu problemnya. Nah, yang dimaksud problem tuh apa nih Kak? Dan siapa nih yang dimaksud problemnya? Iya, bener, Kak. Jadi, rakyat yang diberi hak untuk membuat hukum adalah problemnya itu, problemnya. Jadi, Oh, manusia nih yang diberi hak untuk membuat hukum itu adalah masalahnya, problemnya. hmm, Nah, emang DPR tuh siapa? Rakyat kan? Wakil ya, rakyat. mm-mm, Kalau misalnya DPR nggak ada nih, ya nanti rakyat itu sendiri kan yang bakalan bikin hukum buat rakyat itu sendiri betul. lagi. Mm-mm, Mm-mm. Akhirnya apa? Akhirnya yang berbicara itu kepentingan siapa nih yang lebih kuat. Dan iya, hal ini itu kan dinamakan sistem demokrasi. mm-mm. Yang artinya sistem yang memberikan izin rakyat itu boleh untuk bikin hukum sendiri. Dan Nah, tentu itu nih, dia. manusia itu pasti punya kepentingan kan? Mm-mm, Entah itu kepentingan untuk dirinya sendiri, kepentingan kelompoknya, atau yang mm-mm, lainnya. Jadinya mm-mm. hukum ini tuh udah nggak murni lagi. Iya. Nah, terus kalau misalnya hukumnya udah nggak murni nih untuk Mm. kepentingan semua orang, apa bisa mewujudkan suatu keadilan? Kayaknya nggak kebayang sih Kak. Dan menurutku nggak mungkin ya. Pasti kan nanti akan ada pihak-pihak yang dirugikan karena kan isi kepala setiap orang tuh pasti akan berbeda-beda, nggak sih, Kak? Iya, betul banget. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya keadilan itu apa nggak mungkin gitu ada keadilan kalau misalnya yang membuat hukum itu manusianya sendiri. Betul. Kata Imam Al-Mawardi nih dalam tulisannya di Al-Ahkam As-Sultaniyah, nah, jadi Mm-mm. beliau itu menegaskan bahwa keadilan itu bisa ditegakkan jika pemimpin berhukum dengan syariat, bukan dengan kepentingan. Hmm. Makanya nih, aku pengen banget bilang ke semua Gen Z, semua masyarakat yang peduli sama negeri ini, kalau misalnya kita itu menuntut tegaknya keadilan, maka Mm-mm. fokus kita itu jangan sama figur orangnya aja, tapi Ya. sistem apa nih yang jadi latar belakangnya. Iya, betul banget nih Kak. Tapi ya, Kak Takia, itu kan mereka tuh ada yang bersuara untuk mengembalikan terkait demokrasi gitu ya, kembali kepada demokrasi yang semestinya atau demokrasi yang murni. Nah, itu gimana Kak? Menurut Kak Takia nih? Oke, gini nih Kak. Jadi demokrasi itu emang udah nggak murni nih dari awal. Mm-mm. Bahkan di Yunani itu, demokrasi lahir dari pemberontakan orang-orang Mm-mm. yang tertindas sama kelompok elit yang menguasai Mm. secara absolut. Jadi, Mm-mm.
demokrasi itu emang dari awal cuma memihak ke salah satu aja. Dia nggak adil nih buat keduanya. Makanya dia Iya. itu sistem yang dibilangnya itu sistem yang mudah ngeblend ngeblend dengan kepentingan. Contoh nih, demokrasi ada Hmm. dua, demokrasi perwakilan sama demokrasi terpimpin. Nah, Hmm. ini kan konsep yang beda jauh banget. Tapi di Indonesia itu pernah terjadi, Kak. Hmm. Hmm. Jadi Kapankah di itu, Kak? iya, jadi di zamannya Pak Karno, dia Hmm. itu pakai demokrasi terpimpin. Nah, Hmm. jadinya semuanya ngikutin kepentingannya beliau nih yang jadi pemimpin. Nah, banyak ketidakadilan kan? Hmm. Banyak, banyak banget. Jadi di zaman Hmm. itu, di zamannya Pak Karno nih, apa-apa itu dijatah, Kak. Bahkan Hmm. sampai kekurangan. Tapi di Hmm. saat yang sama nih lagi kekurangan, malah ada pembuatan patung monumen atau infrastruktur masif. Kan itu Hmm. nggak adil banget ya? Kayak dejavu nggak sih, Kak? Iya. Jadi kalau misalnya kita ngerasain sendiri nih, Heeh. demokrasi perwakilan itu gimana, kita udah ngelihat sendiri bagaimana nih Hmm. para wakil rakyat ini memihaknya tuh ke siapa. Hmm. Jadi kalau dari cerita ini ya, bisa aku simpulkan nih kalau Hmm. misalnya demokrasi itu nggak akan nih pernah bisa murni, Kak. Apalagi Hmm. zaman sekarang nih, bisa aku bilang demokrasi itu tadi ya berkolaborasi dengan kapitalisme, yang dimana Ya. tuh segalanya uang, 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 dan uang. Hmm. Sampai seterusnya. Merinding. Merinding loh, Kak. Beneran. Jadi aku pengen ngasih contoh nih, contoh Hmm. lain. Kita udah Ya. lihat sendiri ya di beberapa aksi demonstrasi kemarin. Ternyata Hmm. tuh ada ya pihak-pihak yang menerima hadiah atau bisa dibilang tuh suap. Nah, itu. Jadi sehingga tuh nggak jadi dilaksanakannya demo. Jadi Hmm. udah ada negosiasi-negosiasi politik nih yang terjadi di balik layar buat Hmm. meredam atau bahkan nih mengungkap suaranya rakyat. Persis kayak Hmm. cerita dari Sobat Ziput tadi kan. Iya sih Kak, wah ternyata nggak cuman tundif ya, rakyatnya Hmm, itu juga sengaja dibikin bisu ternyata. Jadi ya iya. relate banget nih Kak, sama kalimat yang bilang kalau mereka ini beneran jadi wakil rakyat, tapi mereka itu hanya real siap menjadi wakil rakyat pada hal-hal tertentu nih Kak. Jadi Iya, siap mewakilinya hanya mewakili yang bahagia-bahagianya aja nih Kak. Kalau yang iya. susah-susah biar rakyatnya aja sendiri yang ngalamin, nggak usah diwakilin gitu. Kan mereka nggak mau ya mewakili rakyat di bagian sedih-sedihnya gitu ya. Jadi kalau giliran hal-hal sengsara aja nih, rakyatnya yang suruh berkorban dengan dalih pasti bilangnya kayak gini, lah kamu udah ngasih apa ke negara gitu. Jadi pantas banget Kak. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, jadi dikit-dikit tadi ya dibahas kena pajak, beli apa pajak gitu ya Kak. Sedih banget nih. Kanan kiri kena semuanya. Iya, eh, kita cuma dapat apesnya mereka yang bahagia. Bener Betul. banget. Heeh. Katanya nih, eh, kata dokter Yusuf Al-Qaradawi dalam Fikih Ad-Daulah menyebutkan jebakan demokrasi sebagai alat elit, bukan sarana keadilan sebenarnya. Nah, jadi nih, sekarang ketikanya masyarakat itu udah mulai bergerak nih, Kak. Nah, Betul. gerakan ini nih yang harusnya bisa membawa sebuah solusi. Jadi arah gerakan ini harusnya tepat sasaran nih ke sumber masalahnya, yaitu sistem Mm, yang rusak. Jadi nggak hanya sekedar menuntut 17 plus 8 poin aja. betul. Masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Nah, Mm, mm, Syekh mm. Taqiyuddin An-Nabhani itu juga menegaskan kalau misalnya perubahan yang hakiki itu tidak akan lahir dari memperbaiki sistem yang rusak, tapi Ya, emang harus dicabut terus diganti sama yang baru yang lebih bagus. Karena nih mm, kita sebagai hamba Allah gitu ya, apalagi seorang muslim, kita itu kan harus meneladani Rasulullah. Nah, kita betul. nih sebagai hamba, Mm, makanya aku bisa bilang gitu ya, seharusnya, selayaknya kita itu menjalani
hidup itu dengan sistem yang udah diarahin nih sama Allah lewat utusannya yaitu Nabi Muhammad. Mm-mm. Nah, terus bisa aku bilang sistem yang bagus, yang sohih gitu ya, adalah sistem Islam yang semuanya itu merujuk pada wahyu, aturan ilahi. Jadi bukan aturan manusia yang udah nggak murni lagi. Bukan sekedar reformasi person-personnya, tapi emang perubahan atau revolusi mendasar yang mengikuti Islam gitu. Mm-mm. Betul banget sih Kak nih. eh aku sudah mulai kegambar nih perbandingannya gitu ya Kak. Dan kita kembali lagi nih Kak. Alhamdulillah sudah banyak nih Sobat Ziput yang mengirimkan komentarnya. Mari kita baca-baca dulu ya Kak Takia dan Sobat Ziput semua. Ada juga nih yang bilang terkait bahasan kita tadi ya yang apa klarifikasi ini ada Kak Ani yang bilang ujung-ujungnya klarifikasi minta maaf. Iya, semudah itu ya eh menyelesaikan apa namanya? Menyelesaikan masalah itu cuman dengan konferensi pers, bilang maaf gitu ya. Jadi ada sedih juga nih ya kalau tiap ada masalah kok cuman gitu terus habis itu dianggap semuanya selesai karena sudah minta maaf gitu ya. Dan juga ada dari Kak Langit Biru nih. Gak mungkin banget Kak kalau aturan manusia bisa memberikan keadilan bagi semuanya. Pasti cuman sebagian atau sekelompok saja. Betul banget. Dan juga ada Kak Intar Nur Cahaya nih, hukum yang dibuat manusia nggak akan bisa adil. Pasti ada yang terdolimi, betul banget. Dan juga ada yang bilang juga nih, yang namanya demokrasi murni dan tidak murni sama-sama udah salah, no debat, betul. Iya, betul banget. Jadi mau digimanain tadi Kak Takia sudah menyampaikan ya, ya yang diubah tuh harus sistemnya yang dicabut bukan diperbaiki gitu ya, karena sistem yang sudah rusak itu udah nggak bisa diperbaiki lagi pastinya ya Kak ya. Dan Kak Takia tadi sudah sempat disinggung nih terkait Islam itu juga membahas masalah ini ya Kak. Dan boleh dong Kak di-spill dulu tadi ya. Rasul itu kan kalau kita lihat sejarah Islam ya, Rasul itu kan juga di samping menjadi nabi utusannya Allah gitu kan beliau juga sebagai pemimpin negara nih dan pasti sudah berjalan dong sistem politik yang lengkap sampai dilanjutkan juga nih oleh Khulafaur Rasyidin dan ratusan khilafah setelahnya ya Kak Takia. Iya, betul banget. Jadi dalam sistem yang udah di sistem khilafah yang udah dicontohkan nih sama Rasulullah, terus akhirnya dilanjutkan sama para sahabatnya, Islam tuh secara sistematis diterapkan dalam berbagai lini kehidupan. Jadi akidahnya itu sebagai fondasi, terus aturannya itu diturunkannya untuk seluruh aspek kehidupan, gak cuma satu Iya, aspek, tapi seluruh aspek kehidupan. Contohnya kayak di betul. dalam politik, ekonomi, Hmm. sosial, pendidikan, dan sebagainya. Jadi itu udah Mm-mm. pakai tadi ya hukum Islam. Terus juga Mm-mm. nih, yang non-muslim itu udah nggak usah galau, nggak usah khawatir tentang nyawanya mereka, hartanya mereka, kehidupannya mereka. Itu tuh sama Hmm. berharganya dengan yang muslim. Jadi emang benar-benar adil gitu ya. Semua makhluk Allah Mm-mm. itu merasakan gitu rahmatnya sistem Islam. Mm-mm. Ya, Masya Dalam Allah ya. Quran surat An-Nisa gitu ya di ayat 58 ditegaskan bahwa Mm. keadilan sejati itu hanya bisa ditegakkan dengan hukum Allah, bukan buatan manusia. Jadi cuma hukum ilahi nih yang dapat menjamin hak dan kesejahteraan secara adil banget. Mm-mm. Setuju banget dan Gen Z harus tahu banget nih dan juga ayo mulai ngelirik ke sejarah Islam betapa luar biasanya ya dari mulai masa Rasulullah dan era-era khilafah dulu. Udah pernah guys melakukan ini, menerapkan ini. Sudah pernah juga terjadi kehidupan yang adil banget dan itu tuh beneran pernah terjadi, ya kan? Iya, bener banget. Bukan cuma cerita dongeng ya, Kak. Tapi emang Betul.
beneran udah terjadi gitu. Mm-mm. Nah, kalau udah terjadi, udah pernah terjadi gitu ya, Mm-mm. berarti harusnya mudah dong untuk mengulang di kedua kalinya. Iya, harusnya ya Kak ya. Iya, betul. Karena perubahan sejati itu bukan hanya nih merubah kulitnya aja, Mm-mm. tapi Islam itu mengajarkan kalau misalnya Mm-mm. perubahan itu bermula dari hati dan pemikiran umat. Jadi kita itu Mm-mm. harus mencerdaskan diri dulu nih dengan Islam beserta syariat dan politiknya. Nah, Iya. semua itu bisa kita mulai dengan kesadaran dan edukasi. Nah, jadi jangan takut ya Mm. buat belajar syariat Islam, terus Nah ini. politiknya, sejarahnya, Mm-mm. Mm-mm. sejarah Rasulullah dan para khalifahnya tuh jangan takut pokoknya. Ya Hmm. betul. Nah, maka tugas kita nih sebagai Gen Z adalah memastikan bahwa gerakan hari ini itu bukan sekedar reaksi pragmatis, jadi cuma Mm-mm. lewat aja enggak, tapi Mm-mm. harus nih jadi awal transformasi sistem menuju Islam yang kafah. Nah, tapi ada Mm. syaratnya nih, gimana perubahan totalitas itu bisa terjadi. Wah, sudah nggak sabar nih untuk menyimak syarat-syaratnya. Tapi sebelum lanjut, yuk dong Sobat Ziput semua, tambah ramaikan lagi nih kolom-kolom komentarnya. Dan ini kita sudah masuk ke pembahasan yang lebih seru, jadi aku yakin mungkin ada di antara Sobat Ziput semua yang ada pertanyaan nih mungkin ya terkait pembahasan kita, atau tanggapan boleh, atau cerita yang terjadi di sekitar kalian yang relate sama pembahasan kita malam hari ini, boleh banget ya dikirimkan ke kolom komentar ya. Aku sudah tidak sabar untuk membacakan komenan-komenan kalian. Dan nih Kak Takia mau spill-spill syarat-syarat agar tadi ya mengembalikan kehidupan, pengen nggak sih mengembalikan kehidupan yang sebahagia itu, di mana Islam itu menjadi landasan aturan kehidupan kita, dan syarat-syaratnya mau di-spill sama Kak Takia. Yuk siapkan catatannya untuk mencatat ini, dan ini akan menjadi PR kita bersama ya Kak. Yuk silahkan Kak Takia, boleh di-spill nih syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah Oke, yang pertama, kita harus benar-benar sadar kalau di kehidupan ini tuh yang berhak memberi hukum itu cuma Allah semata. Jadi manusia itu nggak boleh membuat hukum sendiri. ya, sadar guys, sadar, sadar. Tadi ya di garis bawah harus sadar gitu ya. Nah, yang pertama tadi kita harus sadar. Yang kedua Kak Takia. Oke, yang kedua, kita juga harus sadar nih kalau semua kezaliman ini itu terjadi karena sistem hidup yang rusak. Karena adanya demokrasi, adanya sekuler, kapitalis, bahkan nih ada yang masih menyuarakan sosialisme. Nah, itu tuh nggak Nah, boleh nih, itu. nggak boleh ada ya. Nah, kita itu harus maju nih Mm-mm. ke level yang berikutnya. Jangan mau mundur ke era kegelapan di masa Mm-mm. lampau. Iya, betul banget. Jangan kembali terjun ke kesalahan yang sama ya Kak Takia ya. Iya, Lanjut nih, tadi betul. kedua, yang ketiga Kak. Oke, yang ketiga, umat harus tercerdaskan dan teredukasi nih dengan cara Islam menyelesaikan problematika. Nah, jadi apa-apa itu harus pakai Islam. Kita Mm, menyelesaikan semua masalah itu pakainya Islam. betul. Contohnya, kemiskinan. Itu bisa Mm-mm. nih diselesaikan dengan kita mengelola nih sumber daya alam kita sendiri, bukan dengan Mm, pajak, apalagi utang ke asing. setuju. Nah, itu syarat yang ketiga ya Sobat Siput. Gak boleh utang gitu ya. Nah, lanjut Kak. Yang keempat masih ada nggak, Kak? Masih ada nih. Yang keempat ya, Gen Z Mm, ini harus ikut nih konsisten berjuang, bersuara, bersyiar, berdakwah, baik di real life maupun di sosmed tentang bagaimana nih Islam itu ngasih solusi untuk masalah-masalah di kehidupan. mm-mm. Contohnya, salah satu contohnya itu ya, caranya dengan teman-teman nih share konten Islam atau konten dari Ziput ini, di-share, jangan Ya, jangan diliatin aja, jangan di save betul. doang, di-share. Betul banget, Kak. Oke. Yang kelima ya nih, yang terakhir.
Nah, mm, kita wajib nih meningkatkan taraf berpikir kita, karena mm, kita itu kan berjuang dengan perjuangan merubah pemikiran. mm, Persis kayak apa yang dicontohkan nih sama Rasulullah dahulu. Nah, yang dimana mm, Rasulullah itu berusaha merubah pemikiran jahiliyah orang-orang Arab. Gitu. Makanya kita juga tuh harus ngikutin dong apa yang ya, Rasulullah contohkan. Nah, kita harus jadi nih bagian dari perjuangan perubahan pemikiran, mencerdaskan mm, umat. Nih, udah jadi tugasnya para Gen Z nih yang 24/7 tuh mainnya sosmed. Nah, nah ini dengan kita buat konten-konten yang mencerdaskan. Kita betul. pokoknya buat konten yang mencerdaskan sampai nih konten-konten yang nggak mutu itu jadi nggak laku. Nah Kita itu ganti. dia. Jadi PR kita ya Kak. Jadi mari ciptakan tren-tren kita sendiri ya Sobat Siput semua. Kita ciptakan tren-tren yang mencerdaskan, yang edukasi banget. Mari kita geser tren-tren yang sudah terjadi sebelumnya. Ada tren joget, konten porno bahkan yang merendahkan ya tentu saja. Ada konten pinjol judul yang berseliweran. Mari kita buat semua itu enggak laku. Betul, pokoknya kita saatnya kita nih Gen Z beraksi ya Kak Leli. Allahu Iya, Akbar. Allahu Akbar. Betul banget Kak Takia. Hari ini tuh udah bukan masanya kita tuh cuman rebahan scroll-scroll medsos medsos gitu ya. Pemuda itu harusnya yang namanya kita tuh harus mengedukasi dan teredukasi. Kita itu harus melek politik, jangan anti dulu, ya, jangan nolak dulu, jangan enggan dulu. Kita tuh harus tertarik dulu, baca dulu deh. Habis itu kita cari tahu bagaimana sih sejarahnya yang sesungguhnya, kemudian bagaimana sih realitanya, bagaimana relate-nya hukum-hukum Islam untuk mengatur problematika kita hari ini gitu. Jadi kalau tak kenal itu kan disuruh apa? Ta'aruf kan, jangan ngejudge dulu. Enggak, jangan pakai itu. Tapi belum belajar, nggak tahu isinya apa. Nanti siapa tahu kalau udah belajar malah jadi jatuh cinta, semakin semangat buat berproses memperjuangkan itu, ya kan Kak Takia dan Sobat Siput semua. Dan gimana nih pembahasan kita? Seru banget kan? Dan aku yakin ini relate banget sama apa yang dirasakan Gen Z terutama ya di hari ini dan makin menyadarkan kita nih bahwa perubahan itu tuh harus mengakar, nggak cuman sesimpel-simpel ya gini-gini aja lah gitu, nggak boleh gitu ya. Karena segalanya berjalan secara sistematik Sobat Siput. Semuanya itu saling berkaitan satu sama lain. Nggak bisa nih kita cuman sekedar ganti tokohnya tapi sistemnya masih sama ya sistemnya itu masih pakai demokrasi yang tentu saja di sana itu kental dengan kepentingan tetap aja nanti tuh meskipun tokohnya diganti ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya rakyat lagi yang dikorbankan gitu sudah berapa kali ya kak ya kita tuh sudah berapa kali berganti kepemimpinan tapi pada akhirnya kita lagi yang jadi korban ya kak ya dan mungkin sekarang di antara Sobat Ziput semua sudah ada terlintas pertanyaan yang pengen didiskusikan bareng nih malam hari ini. Atau boleh juga nih yang mau menyampaikan komentarnya, tanggapannya terkait live kita malam hari ini, boleh ya. Ini aku sudah lihat ada beberapa yang mengirimkan pertanyaan nih Kak Takia. Aku bacakan dulu ya pertanyaannya. Ada dari Kak Eti Fauzia. Izin bertanya, Kak, apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan masyarakat, khususnya para pemuda, untuk membawa pada perubahan hakiki? Nah, pertanyaannya baru satu nih Kak Takia. Nah, aku yakin Sobat Ziput masih memproses mengetikkan pertanyaannya. Boleh sambil menunggu yang lain mengirimkan pertanyaannya, Kak Takia bisa langsung menjawabnya. Meskipun tadi sudah disampaikan ya Kak terkait syarat-syaratnya tadi, tapi mungkin bisa langsung lebih di-highlight lagi. Bagaimana sih caranya? Silahkan Kak Takia.
Untuk jawabannya yaitu diajakin belajar dan meningkatkan nih taraf berpikir. Terus kita Mm-mm. viralkan Islam, terus kepoin Islam itu bagaimana. Nah, setelah dikepoin, jangan cuma kepo habis itu balik lagi, tapi Nah, kita perdalam nih Islamnya. Bikin mereka itu berpikir kritis terhadap mm-mm. realitas hari ini tentang terhadap Islam gitu, Kak. Iya. Iya, betul banget. Tadi ya, belajar. Kita cari tahu dulu. Kalau udah tahu kan sudah tahu, oh aku next-nya harus gimana. Sudah tersusun strateginya gitu ya, Kak. Jadi kita harus siapkan sakofahnya dulu. Sakofah politik Islam gitu ya. Pengetahuan tentang politik Islam. Baru nanti kita sebarluaskan. Kita dakwahkan apa yang harusnya menjadi solusi dari problem-problem kita hari ini gitu ya. Tentu saja solusinya kalau udah pakai Islam itu pasti solusi yang mengakar banget, bisa langsung menyelesaikan masalah dari akarnya gitu. Jadi, Kak, terus gimana Kak? Aku belajar Islamnya. Aku harus kemana, ke siapa? Boleh Sobat Siput langsung tanyakan DM nih, Kak, aku domisilinya di sini. Gimana aku caranya belajar Islam? Nah, Sobat Ziput di sini kakak-kakak tim Ziput itu tersebar di berbagai wilayah ya. Jadi bisa langsung DM ke Instagramnya Ziput, langsung sampaikan aja, Kak, aku domisili di sini, aku mau belajar Islam. Gimana nih? Nah, insya Allah nanti akan kita arahkan ke kakak-kakak Ziput yang ada yang dekat nih dengan domisili Sobat Ziput semua. Dan insya Allah kita belajar bareng ya Kak Takia. Siap Kak Takia untuk belajar bareng Sobat Siput yang mungkin ada di sekitar domisili Kak Takia nih. Siap Kak, belajar bareng Kak. Siap dong, DM aja DM ya. Nah nih, Kak Takia sudah siap langsung meluncur ke Instagramnya Kak Takia langsung boleh atau ke Instagramnya Ziput juga boleh. Nanti kalau yang domisilinya di Semarang bisa langsung DM aku juga boleh. Kita langsung ketemu, belajar bareng boleh. Ngobrol-ngobrol dulu boleh. Ya kan Kak Takia? Iya, curhat-curhat dong. Iya. Betul banget. Nah, ini juga ada komenan setuju, Kak. Apa-apa harus pakai Islam. Islam itu solusi untuk semua problematika kita. Masya Allah. Masya Allah. Betul banget. Jadi tadi solusinya back to Islam. Hmm, Islam is the way. Jadi sudah tersusun ya, terangkai jawaban-jawabannya. Dan Kak Takia, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini aku rasa Sobat Ziput sudah mulai berpikir, sudah mulai paham nih Kak, dan tergambar terkait pembahasan kita malam hari ini. Dan mungkin ini lagi diem-diem saja tuh sedang mengirimkan DM nih, jangan-jangan ke Instagramnya Ziput. Atau jangan-jangan sudah ada yang membombardir DM-nya Kak Takia nih. Jadi siap-siap ya Kak ya untuk sharing-sharing bareng Sobat Ziput tentunya. Dan Masya Allah nih teman-teman, hari ini kita dapat booster ilmu lagi dari Kak Takia, Masya Allah ya, terkait real change yang hakiki. Kita tuh nggak cuman menyuarakan protes-protes aja loh guys tentunya, tapi kita udah dapat nih kunci jawaban permasalahannya itu solusinya harusnya bagaimana. Tinggal selanjutnya kita tuh sebagai pemuda gitu ya, untuk memperjuangkannya lagi itu gimana? Bagaimana caranya? Dan Masya Allah ya, kita di sini berusaha untuk memperjuangkan perubahan hakiki dengan Islam tentunya. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Wah, Masya Allah. Aduh, mesti kayak gini nih, lagi seru-serunya ngobrol tapi terhalang keterbatasan waktu ya Sobat Ziput dan Kak Takia. Kita harus end live terlebih dahulu. Dan BTW jazakillah khair Kak Takia yang sudah berkenan untuk sharing-sharing malam hari ini dengan Sobat Ziput, dengan aku tentunya. Dan tentu saja sebelum kita closing nih Kak Takia, boleh dong mungkin ada quote yang mau disampaikan atau saran atau mungkin semangat dari Kak Takia untuk Sobat Siput semua. Silakan Kak Takia. Nah,
KOTD hari ini dari aku ya. Iya, Quote of the day ya Kak Leni. Hari ini iya, untuk Sobat Ziput semuanya. Boleh nanti dicatat di catatannya gitu. iya. Hmm, Quote dari aku yaitu belajar Islam bikin kita ngerti. Hidup itu bukan sekedar trending tapi ending. Ih, Masya Allah. Nah ini nih, kalau kita itu kan biasanya nyari trending gitu ya, ternyata ada yang lebih penting daripada trending, tapi ending gitu ya. Nah ini, kuat nih, bisa langsung update story nih Sobat Siput semua. Dan Masya Allah ya, tadi sudah dapat kuat dari Kak Takia, kalau dari aku tetap semangat Sobat Siput, semangat berproses, semangat belajarnya, karena kita itu beneran agent of change ya, seperti tema bahasan kita malam hari ini yaitu From Protest to Real Change, Islam is the way. Sebagai pemuda, kita itu nggak hanya menyuarakan protes saja terkait apa yang terjadi, namun kita juga membahas tentang bagaimana sih harusnya perubahan hakiki itu atau perubahan yang sesungguhnya itu harusnya seperti apa, dan tentu saja Islam is the way. Takbir. Allahu Allah. Akbar. Hmm. BTW Sobat Siput semua, sedih banget nih kita harus end live malam hari ini. Tapi it's okay, insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan tentu saja bareng aku dan Kak Takia atau dengan kakak-kakak tim Ziput lainnya. Mungkin ya, kita tunggu saja spesial guest kita bulan depan siapa. Dan jazakumullah khair untuk kakak-kakak Sobat Ziput semua yang sudah bergabung di live kita malam hari ini dan sudah menyempatkan waktunya untuk join live kita malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan kita semua untuk menerapkan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini. Aku mewakili segenap tim Ziput menyampaikan mohon maaf ya Sobat Ziput semua. Mungkin banyak terjadi kekurangan dan juga terkait konten-konten kita mungkin masih banyak kurangnya juga. Saya sampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya Sobat Ziput semua. Jadi aku sudah tidak sabar nih membayangkan bulan depan kita akan ngobrol seru lagi. Jadi tetap stay tune di sosmednya Ziput karena kita akan ada update konten dan juga update info live kita bulan depan. Sampai jumpa bulan depan ya Sobat Ziput semua. Kita tutup acara kita hari ini. Hai Chance. Hari ini cerita apa nih Soliha? See you. Wassalamualaikum. Dadah.